Dalam kegelapan menara, sebuah bencana dimulai. Cha Jin-hyuk, sang necromancer All-Master, berdiri seorang diri. Di hadapannya, ribuan kobold siap menerkam, memulai monster wave yang menggetarkan lantai pertama. Inilah awal dari pertarungan brutal dan hanya ada satu pilihan. Bertahan atau binasa. Bagaimana keseruan selanjutnya? Yuk langsung saja masuk ke ceritanya. Loyalty inside my DNA. I got loyalty inside my DNA. I got cannabis, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Shinra Tensei. Cha Jin-hyuk melangkah mendekati tubuh Kalum yang sudah tak bernyawa. Ia menatap jasad itu lalu berucap dingin. Hei, apa kau sudah mati? Tiba-tiba, jiwa Kalum terlepas dari raganya bergetar di udara seperti api biru yang muram. Namun sebelum sempat melayang pergi, Cha Jin-hyuk menjentikkan tangannya dan langsung menggenggam jiwa itu. Kau pikir mau kemana? Ucapnya tajam. Cha Jin-hyuk menatapnya dalam-dalam dan mengatakan, masih ada tugas yang harus kau lakukan untukku. Seketika muncul penjelasan skill, Soul Orb Production. Salah satu kemampuan dasar seorang necromancer. Dengan skill ini, jiwa-jiwa yang ditangkap bisa dipadatkan menjadi orb, sebuah obat yang dapat memperkuat tubuh penggunanya. Cha Jin-hyuk menelan Soul Orb yang tercipta dari jiwa Kalum. Panel muncul, Strength meningkat 1, Dexterity meningkat 1, Intelligence meningkat 1. Aura kekuatan baru pun menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok yang tadi ia selamatkan muncul kembali. Dokaebi muda itu wajahnya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih, namaku Haryu. Kau sudah menyelamatkan hidupku. Cha Jin-hyuk menoleh dengan santai. Suaranya dingin. Jangan khawatir, aku kebetulan saja berada di sini dan harus menghabisi Lord Kobold itu. Namun Haryu menunduk dalam-dalam bersikeras. Tetap saja, aku berutang nyawa padamu. Cha Jin-hyuk mengangkat alis lalu menatapnya tajam. Tapi apa yang akan kau lakukan jika ternyata aku orang jahat? Aku bisa saja membunuhmu atau menjual seorang dokebi sepertimu. Udara seolah membeku. Namun Haryu tidak mundur. Ia menatap balik dengan tekad bulat. Jika itu terjadi, maka aku sendiri yang akan menanganinya. Cha Jin-hyuk terdiam sejenak lalu menghela napas. Dalam hati ia berucap, soal bantuan dan soal balas dendam. Makhluk seperti mereka akan selalu membayar penuh tanpa terkecuali. Cha Jin-hyuk menatap Haryu dengan sorot tajam. Kenapa seorang dokaebi yang seharusnya ada di lantai 100 bisa terseret sampai tempat seperti ini? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu dijawab oleh Haryu, desa kami diserang. Ada seseorang yang datang menghancurkan semuanya. Padahal dokaebi bukan ras lemah. Bahkan seorang climber biasa tidak mungkin bisa membuat kekacauan sebesar itu. Tapi mereka melakukannya. Cha Jin-hyuk mengernyit, pikirannya berputar cepat. Jangan-jangan ini ulah salah satu dari 4 great species, gumamnya. Lalu dijelaskan, Jian, raksasa dengan kekuatan tubuh yang tiada banding. Dragon, esensi murni dari sihir tertinggi. Demon, penguasa energi iblis yang menggerogoti dunia. Angel, sayap retribusi pemegang keadilan yang bengis. 4 ras itu adalah penguasa puncak menara. Segala sesuatu bergerak di bawah bayang-bayang mereka. Cha Jin-hyuk menambahkan dalam hati, kalau bukan salah satu dari mereka, maka pelakunya pasti orang yang punya dukungan langsung dari 4 great species. Atau mungkin salah satu dari 9 star. Mengingat nama 9 star, mata Cha Jin-hyuk berubah dingin. Aura amarah samar terpancar dari dirinya. Haryu melihatnya dengan wajah cemas. Kau baik-baik saja? Cha Jin-hyuk menggeleng ringan. Bukan apa-apa, aku pergi sekarang. Haryu langsung tersentak. Kemana? Tanyanya gugup. Cha Jin-hyuk berbalik melangkah perlahan. Apa kau mau tetap di sini? Di tengah kolam darah dan mayat monster, Haryu menggigit bibir lalu buru-buru bersujud kecil. Tolong, izinkan aku ikut bersamamu. Cha Jin-hyuk berhenti sejenak menatap Haryu dari ujung matanya. Dalam benaknya sebuah pemikiran berputar. Seorang dokebi. Meski masih muda, tapi potensi mereka besar. Membiarkannya ikut dalam partiku sepertinya bukan ide yang buruk. Cha Jin-hyuk menatap Haryu dengan sorot dingin. Kalau kau ikut denganku, jangan berharap aku bisa selalu melindungimu. Aku pasti akan sibuk dan kau mungkin akan dibiarkan mati di tempat. Namun Haryu menegakkan tubuhnya, nada suaranya penuh tekad. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Cha Jin-hyuk mendengus sinis. Benarkah? Padahal baru saja kau hampir terbunuh oleh Lord Kobold. Apa itu yang kau sebut bisa menjaga diri? Haryu terdiam sejenak lalu dengan gugup menjawab, itu hanya karena aku lengah. Sekilas senyum tipis muncul di wajah Cha Jin-hyuk. Akhirnya ia mengangguk.
Baiklah, ikutlah. Tapi ingat, aku tidak akan mengulang 2 kali. Mereka pun berjalan keluar. Dalam hati Cha Jin-hyuk bergumam, aku harus segera membeli baju baru. Tidak baik menarik perhatian dengan pakaian berlumuran darah begini. Namun langkahnya terhenti, pandangannya tertuju pada tubuh Lord Kobold yang terbujur kaku. Mayatnya masih bisa dilut. Akan lebih praktis kalau aku manfaatkan dulu perlengkapannya. Beberapa saat kemudian, Cha Jin-hyuk melangkah keluar dari kastil, kini mengenakan pakaian baru yang ia ambil dari loot Lord Kobold. Haryu berjalan di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah lingkaran cahaya muncul di hadapan mereka. Dari sana sosok Vulkan keluar. Tidak ada satupun kobold yang tersisa di dalam kastil, lapor Vulkan dengan suara berat. Cha Jin-hyuk mengangguk puas. Kerja bagus. Namun Haryu menoleh dengan bingung. Siapa itu? Vulkan yang mendengar suara Haryu mendengus heran. Siapa anak muda ini? Jangan bilang dia bisa melihatku. Haryu menatap Vulkan dengan penuh keyakinan. Beberapa Dokaebi memang dilahirkan dengan afinitas tinggi terhadap jiwa-jiwa. Mendengar itu Cha Jin-hyuk tersenyum tipis, matanya berkilat. Jadi dia Dokaebi istimewa. Aku bisa saja menggunakan gluttony dan menyerap kemampuannya. Tapi lebih mudah jika ia tetap berada di sisiku. Aku bisa melatihnya dan memanfaatkannya sementara waktu. Tiba-tiba sebuah panel sistem muncul. Quest Monster Wave. Menaklukkan seorang Lord Monster telah memicu gelombang monster. Peringatan. Jika menerima quest ini, seluruh zona aman di lantai pertama akan dinonaktifkan. Cha Jin-hyuk menatap panel yang melayang di hadapannya, lalu menyeringai lebar. Waktunya sangat pas sekali. Vulkan langsung menegang, sementara Haryu menatapnya dengan wajah pucat. Jangan bilang kau benar-benar akan menerimanya, seru keduanya hampir bersamaan. Namun Cha Jin-hyuk menjawab dengan nada tenang, penuh keyakinan. Jika aku tak menerimanya, buat apa aku bersusah payah datang ke sini hanya untuk menaklukkan seorang lord? Sekejap, sebuah panel baru muncul di udara. Menurut Peak of All Evil, tindakanmu ini terlalu nekat. Satu dewa merasa khawatir dengan kenekatanmu. Death Observing Demon. Jika kau menjadi peringkat pertama dalam kontribusi, dia akan memberimu hadiah. Wajah Vulkan mengeras. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa kau sungguh ingin mati? Cha Jin-hyuk? Namun Cha Jin-hyuk hanya menatapnya tajam. Aku tahu. Kau berharap aku mati agar bisa bebas dari kontrak. Tapi salah besar. Bahkan setelah aku mati, kau tetap akan menjadi pelayanku. Tanpa ragu sedikit pun, Cha Jin-hyuk menekan tombol yes pada panel Monster Wave. Seketika itu juga, pesan sistem bergema di udara, Monster Wave terjadi. Seseorang telah menerima Monster Wave. Sekarang, pasukan Kobold akan menyerang pintu masuk desa dalam beberapa saat. Seluruh zona aman di lantai pertama dinonaktifkan. Kamera berpindah ke zona aman lantai pertama desa Korol. Riuh rendah suara para climber terdengar. Ada yang cemas, ada yang marah. Sial. Siapa yang gila menerima Monster Wave? Dasar orang tak tahu diri. Kita semua bisa mati karena dia. Beberapa wajah pucat penuh kecemasan. Kalau wave-nya benar-benar muncul, desa ini tak akan bertahan. Kita semua akan dibantai. Di antara keributan itu, seorang climber berteriak keras di tengah kerumunan. Bagi yang sudah menyelesaikan quest, cepat naik ke lantai 2. Setelah wave dimulai, kita semua akan terkunci di sini. Takkan bisa keluar. Di tengah hiruk-pikuk desa Korol, seorang climber berteriak putus asa. Tolong, bantu aku selesaikan 3 quest lagi sebelum semuanya terlambat. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, tanah berguncang hebat. Sebuah portal raksasa terbuka di depan gerbang desa. Dari dalamnya, ratusan kobold berhamburan, mata merah menyala, taring terhunus, siap membantai siapa saja yang ada di hadapan mereka. Teriakan ketakutan bergema. Beberapa climber langsung menyerah, duduk dengan wajah putus asa. Kita takkan bisa bertahan. Tiba-tiba sebuah ledakan menggelegar di tengah-tengah medan. Asap tebal membubung dan dari dalamnya sosok yang tak asing melangkah keluar dengan penuh wibawa. Cha Jin-hyuk. Dengan suara tajam bak pisau menusuk jiwa, ia berteriak lantang. Jika ada yang berani menyentuh kobold ini, meski hanya satu, akan kubantai kalian semua. Keheningan menyelimuti desa. Para climber saling berpandangan, tak percaya dengan keberanian orang asing itu. Siapa dia? Bisik salah satu dari mereka. Apa dia sudah gila? Itu segerombolan kobold. Mana mungkin dia bisa melawan sendirian? Cha Jin-hyuk tidak bergeming. Ia mengangkat tangannya dan seketika dari kegelapan, para spiko makhluk-makhluk spirit setia miliknya muncul satu persatu siap tempur. Salah seorang climber berteriak kaget. Necromancer? Tapi ini masih lantai 1. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kelas itu?
Seketika para Spiko melesat bagaikan anak panah menerjang gerombolan kobold tanpa rasa takut. Cha Jin-hyuk berdiri tegak, kedua matanya dingin hanya memantau jalannya pertempuran. Haryu menoleh dengan ragu namun segera bertanya dengan wajah serius. Apa aku juga boleh membunuh para kobold itu? Cha Jin-hyuk melirik sekilas lalu menjawab ringan. Cepatlah sebelum semua kobold habis oleh para Spiko. Haryu tersenyum tipis. Tenang saja, aku punya ide. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan sebuah portal kecil terbuka di udara. Cha Jin-hyuk sedikit terkejut, matanya menyipit tajam. Portal? Bocah ini bisa membuka portal kecil? Dari dalam portal itu Haryu menarik keluar sebuah pedang samurai. Seorang kobold melompat menerjangnya. Haryu menatapnya dengan sorot mata tajam, penuh keyakinan, lalu dengan satu tebasan cepat. Tubuh kobold itu terbelah menjadi dua, darah memercik di udara. Cha Jin-hyuk menyipitkan mata, berbicara dalam hati. Pedang itu jelas bukan pedang biasa. Dan bocah Dokaebi ini menggunakannya dengan sempurna. Senyumnya samar, penuh kecurigaan. Sepertinya benar, Haryu inilah target sebenarnya dari orang yang menyerang desa Dokaebi di lantai 100 itu. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, tiba-tiba suara lantang terdengar dari kerumunan. Hei! Siapa sebenarnya Cha Jin-hyuk itu? Kenapa kau seenaknya mengatur semua orang di sini? Cha Jin-hyuk menoleh pelan dengan nada dingin ia balik bertanya. Siapa engkau? Orang itu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Aku Kim Sung-tae. Kau pernah dengar Guild White Swallow? Alis Cha Jin-hyuk terangkat sedikit. White Swallow? Tanyanya datar. Sung-tae tampak kaget bahkan nyaris tersinggung. Hah? Kau tak tahu? White Swallow adalah cabang dari guild besar Holy Land milik Nine Star, keluarga Pelon Sibling. Itu salah satu guild terkuat yang ada. Sejenak wajah Cha Jin-hyuk mengeras. Ekspresinya berubah dingin penuh amarah begitu mendengar nama itu. Pelon Sibling. Nama yang jelas membawa luka lama dalam dirinya. Sung-tae terus berbicara dengan bangga seolah-olah sedang memamerkan harta berharga. Kakakku adalah pemilik Guild White Swallow. Aku sendiri akan bergabung dengannya ketika mencapai lantai 10 nanti. Melihat kemampuanmu, kalau aku bicara dengan kakakku, aku bisa... Tidak, terima kasih. Cha Jin-hyuk langsung memotong ucapannya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan salah satu spiko milik Cha Jin-hyuk muncul dan mencekik leher Sung-tae dengan cepat. Huk, apaan ini? Sung-tae meronta, wajahnya memerah karena tercekik. Dengan santai, Cha Jin-hyuk meraih pedang di pinggang Sung-tae, menimbang-nimbang sejenak lalu berkata dingin, pas sekali. Aku memang butuh informasi tentang mereka. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Sung-tae yang hampir kehabisan napas. Aku akan menemuimu setelah wave ini berakhir. Ada pertanyaan yang hanya bisa kau jawab. Dari samping, dua teman Sung-tae langsung berteriak. Hei, kenapa kau menyakitinya? Kau mengancam orang hanya karena kau kuat? Apa kau tidak punya hati? Kenapa tidak? Bukankah itu sudah jelas? Ucap Cha Jin-hyuk dengan tatapan tajam. Suaranya dingin bagai belati menusuk dada. Kau tak boleh melukai orang lain. Kau tak boleh membunuh orang lain. Kau tak boleh mencuri dari orang lain. Itu semua hanyalah hukum rapuh di bumi. Namun di dalam menara ini, ia berhenti sejenak. Kekuatan adalah segalanya. Sung-tae yang tercekik berteriak histeris, memohon untuk dilepaskan. Dan akhirnya dengan gerakan santai, Cha Jin-hyuk melonggarkan cengkeraman spiko. Tubuh Sung-tae jatuh tersungkur terengah-engah. Namun Cha Jin-hyuk tidak berhenti di situ. Ia menatap Sung-tae tajam, penuh peringatan. Jangan salah sangka, kau belum selamat. Aku hanya mengampunimu, karena aku masih membutuhkan informasi. Jika kau ingin hidup lebih lama, menjauhlah dariku. Jangan sekalipun mencoba membuatku berubah pikiran untuk membunuhmu. Sung-tae terpaku, wajahnya pucat pasi. Ketika salah satu temannya bertanya apakah ia baik-baik saja, Sung-tae justru menjerit dengan nada panik. Lari, cepat lari. Kalau dia menangkap kita lagi, kita benar-benar mati. Sementara itu di sisi lain pertempuran terus berkecamuk. Para kobold dan spiko bertarung sengit. Tiba-tiba salah satu kobold menunjuk ke arah langit. Pandangan mereka langsung tertuju pada sosok Cha Jin-hyuk dan Vulkan yang melesat turun bagaikan dua dewa kematian. Begitu mereka mendarat di tengah kerumunan, ledakan dahsyat mengguncang sekitarnya, melumat barisan kobold hingga tercerai-berai. Vulkan mendecak kesal, matanya menyapu hamparan musuh yang tak ada habisnya. Kobold mereka terlalu banyak. Cha Jin-hyuk menyeringai, sorot matanya penuh keyakinan. Aku akan bertarung di garis depan. Kau bertanggung jawablah atas kontrol. Vulkan menatapnya tajam. Hah, kau terlalu banyak memberi perintah. Namun, tanpa perlu kata lebih banyak, keduanya mengangkat tangan serentak. Bangkitlah.
Bumi bergetar. Dari balik tanah yang gelap, para skeleton bangkit satu persatu hingga jumlahnya membanjiri medan perang. Mereka menyerbu para kobold tanpa ragu, tulang belulang berderak mengerikan dalam setiap langkah. Cha Jin Hyuk menoleh ke Vulkan, senyumnya penuh intrik. Apapun yang kau bunuh, ubah menjadi spirit soldier. Cha Jin Hyuk menatap medan perang yang semakin kacau, lalu tertawa rendah. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Di tengah kerumunan kobold yang terus membanjiri medan perang, tiba-tiba terjadi ledakan menggelegar. Asap dan debu berhamburan, dan dari balik kegelapan itu terlihat sosok Cha Jin Hyuk. Tubuhnya bergerak cepat, pedangnya berayun deras, menebas tubuh demi tubuh kobold yang mencoba menghalangi jalannya. Di sisi lain, Haryu masih terus bertarung. Pedang samurainya berkilat, menebas leher dan tubuh kobold dengan gerakan lincah. Namun semakin lama, jumlah mereka terasa semakin menyesakan. Nafas Haryu mulai berat, keringat bercucuran di wajahnya. Mereka terlalu banyak, gumamnya dengan suara tertahan. Tanpa ia sadari, dari arah belakang muncul satu kobold dengan tatapan buas. Dengan kecepatan mendadak, cakar tajamnya menghantam punggung Haryu hingga berdarah. Tubuhnya tersentak ke depan, wajahnya meringis menahan sakit. Ia pun berteriak sangat kencang. Monster Wave pertama akhirnya runtuh di tangan Cha Jin Hyuk. Namun ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Musuh yang lebih ganas dan rahasia menara yang lebih kelam sudah menantinya di depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah epik Cha Jin Hyuk dalam menaklukkan menara.